Baik, untuk di pertemuan sekarang kita belajar Excel. Nah, untuk di Excel ini ada soal praktik soalnya ya, ada 24. Nanti kita bagi 2 aja, untuk di pertemuan sekarang kita sampai ke slide 12 ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, dan juga termasuk pertemuan terakhir berarti ya, nanti itu dari slide 13 sampai slide 24 ya. Baik, silakan yang sudah dibuka PowerPoint-nya ke slide 2 ya. Nah, di sana silakan open or practice workbook. Di slide 2 dan di poin 2 itu select cell D6. Oh ya, untuk di slide 2 ini tentang understanding cell atau basic-basic dalam penggunaan di Excel ya, Excel ini. Nah, di sini select cell D6 and tab H. Nah, di sini berarti kita pilih sel D6. D, ini D ya, kolom D, dan di baris 6. Kemudian kita masukkan kata letter. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di poin ketiga, clear the content in row 14. Nah, kita cari row 14, ini 13, 14. Nah, ini row ya. Ini ke sini row, ini kolom ya. Nah, ini berarti row 14, berarti yang ini ya. Kita blok dari angka ini, nanti akan muncul panah, diklik, atau boleh diblok dengan ditarik, di drag sama mouse. Misalkan kita semua diblok, kemudian di clear content. Nah, untuk clear content ini berbeda halnya dengan delete ya. Kalau clear content biasanya kita tanpa menghapus baris ataupun kolom. Kita hanya menghapus kontennya saja. Nah, kalau menghapus kontennya saja berarti kita klik delete saja ya. Pakai keyboard delete. Nah, ini selesai. Selanjutnya poin keempat, delete kolom G. Nah, di poin keempat. Nah, kalau di sini berarti delete. Nah, kalau delete berarti beserta kolom atau barisnya. Di sini berarti yang dihapusnya kolom G ya. Kita arahkan ke kolom G. Nah, ini ada tanda panah, tinggal klik aja. Kemudian setelah itu pilih di home. Dan di sebelah kanan ada delete. Kemudian pilih yang delete sheet column. Nah, selesai. Kemudian poin kelima, using either cut and paste or drag and drop. Move the content of row 18 to row 14. Berarti ini kita mau memindahkan isi row dari 18 ke row atau baris 14. Kita arahkan ke row 18. Nah, ini ya. Ini sampai sini. Tapi takutnya di sini, misalkan contoh di Excel yang lainnya itu di seluruh sini ada, kan lumayan ya kalau ditarik tuh agak lama. Ini aja kalau memang semuanya sebaris ini mau dipindah, klik aja ini. Kemudian diklik yang cut, karena kita kan mau cut and paste. Nah, ini yang cut ya, yang tanda gunting. Kemudian arahkan ke baris 14. Kemudian paste. Nah, ini ya, paste. Nah, itu selesai. Selanjutnya, use the fill handle to put an X in cell F9 sampai F17. Nah, untuk ini berarti kita mau mengisikan, nah ini ya, tanda X ini ke sel F9 sampai F17. Nah, berarti kalau misalkan di sini sudah ada, itu kita bisa tarik ya langsung ya. Jadi di sini pakai fill handle. Nah, ini nanti akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Jadi klik kolomnya yang terisi X, kemudian ada tanda ada di sebelah kanan tuh ada kotak kecil, itu kita arahkan, nanti akan muncul mouse-nya itu jadi plus. Nah, itu tinggal klik di mouse-nya, tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya.
sampai F17. Nah, ini itu selesai ya untuk basic dari Excel. Nah, hasilnya nanti di sebelah kanan. Ini harus sama ya hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke slide ketiga. Selanjutnya ke poin kedua, autofit column width for an entire workbook. Nah, di sini berarti for entire workbook berarti semua ya, satu workbook itu kan ini workbook ya. Ini workbook. Nah, ini di bawah ini ada sheet, kalau mau nambah ini ada. Tapi di sini kita mau bahasanya autofit. Autofit itu berarti otomatiskan lah ukuran dari kolom ya, yang dipaskan fitnya itu dengan konten. Nah, ini kalau mau semuanya berarti bloknya yang ini nih, tanda panah yang paling pojok sebelah kiri A, kolom A. Itu klik, kemudian pilih autofit column width, itu ada di format. Nah, di ini nih, di home, kemudian ada format, lalu pilih yang autofit column width. Nah, ini ya. Nah, ini jadi untuk baris A ini akan apa? Ngepaskeun teh bahasana. Jadi mempaskan kolomnya itu dengan konten yang ini nih. Karena di kolom A itu ada customer contact list. Nah, ini kan sampai sini. Sehingga yang bawahnya mengikuti. Yang B kan ini yang paling panjang berarti contact name. Nah, ini akan yang bawahnya menyesuaikan dengan, pokoknya yang paling ini akan menyesuaikan dengan konten ya. Jadi si konten tidak melebihi ke kolom lain. Seperti itu ya. Selanjutnya poin ketiga, modify the row height for row 3 to 14 benar ya? 14 to 22,5 atau 30 piksel kalau kalian di pengaturannya masih piksel. Kalau ini 22,5 cm kalau. Nah, di sini untuk modif row height itu kita bisa gunakan di toolbar ini yang di format tadi ya. Ini kita barisnya itu yang baris ketiga sampai baris keempat. Ini blok aja ya sampai 14. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ubah tinggi barisnya itu. Ini di format, lalu ada row height. Dan kita ganti dengan 22,5. Nah, itu ya, selesai ya. Selanjutnya delete row 10. Nah, kita cari row 10. Nah, ini ada row 10 ya segini. Nah, ini kita delete row itu ada di masih sama ya, di sebelah kanan ya ada delete, kemudian pilih yang delete sheet row. Oh ya, untuk ini ada delete sheet row, ada delete sheet column. Tadi kan ketika kita blok itu yang kolom tidak aktif karena kita ngebloknya satu baris gitu ya. Sama hal dengan kolom, ketika kita di blok kolom, ini fungsi yang delete sheet row juga akan tidak aktif karena kita membloknya yang kolom. Seperti itu ya. Selanjutnya poin kelima, insert the column to left of column C. Berarti ini kita menambahkan kolom baru, tapi di sebelah kiri kolom C. Nah, kalau mau menambahkan sebelah kiri berarti kita arahkan di kolom selanjutnya. Ini kan kita mau di sebelah kiri C, berarti di C-nya diklik. Di mana saja boleh ya, yang penting di kolom C. Kemudian ditambahkan kolom baru. Nah, menambahkan kolom baru ada di insert ya. Insert, lalu insert yang kolom. Nah, nanti akan menambahkan di sebelah kiri. Kemudian di sini tab secondary contact in cell C2. Berarti ini benar ya. C baris 2. Kita tambahkan secondary contact. Bentar. Kemudian make sure cell C2 is still selected. Berarti ini tetap dipilih.
and choose wrap text. Nah, wrap text itu ada di atas nih. Fungsinya ketika ini melebihi kolomnya, ini kan kolom C, secondary kontak itu masuk ke kolom D, kontaknya D. Nah, biar jadi bahasanya jadi pas gitu ya. Nah, ini pakai wrap text. Jadi wrap text itu akan menyesuaikan dengan konten. Nah, ini nanti biasanya berpindah ke, nah ini ke bawah ya. Nah, seperti itu ya kalau wrap text. Selanjutnya merge and cell and center cell A1 sampai F1. Berarti kita blok dulu dari A1 sampai ke F1. Nah, sampai sini ya berarti F1. Kemudian untuk merge and center ini ada di atas ini. Di sini kebetulan sudah otomatis ya ada merge and center, tinggal klik saja. Tapi kalau di soalnya itu berbeda, misalkan ada merge across misalkan, nah ini pilihnya yang panah ini. Pilih panah ini, kemudian pilih merge and across. Nah, seperti itu ya. Di sini mah merge and center, berarti klik yang ini. Kemudian setelah itu poin ke-8, hide the billing address and phone column. Berarti kita sembunyikan kolom yang namanya billing address. Ini berarti ya, sama yang phone. Ini sama yang E. Nah, ini kan berdekatan, kita blok aja langsung. Kemudian setelah itu pilih yang format ya. Jadi hide and unhide. Jadi disembunyikan dan ditampilkan ada di format ini. Nah, ada di bawah nih, ada di visibility, ada hide and unhide. Nah, di sini kita mau menghide-nya itu kolomnya ya, berarti hide kolom. Nah, ini udah ya. Jadi kolom D dan E itu tersembunyi. Nah, kalau untuk menampilkan lagi, ini dengan kita blok aja nih. Dari C, pokoknya dari sebelah kiri yang kolom yang disembunyikan dan sebelah kanan. Kemudian pilih format lagi, lalu pilih head, lalu pilih unhead kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, di sebelah kanan ini hasilnya. Ini selesai. Kita lanjut ke formatting cell. Untuk di formatting cell ini, di poin kedua, klik the challenge worksheet tab in bottom left of the workbook. Jadi kita pilih yang sheet challenge ya. Nah, ini. Kemudian change the cell style in cell A2 sampai H2. Nah, ini mau mengganti style dari selnya ya, dari ini nih. Kemudian mana ini A2 sampai H2 ya? A2 berarti ini ya. A2 sampai H2. Kemudian kita ganti sel-selnya jadi asen 3. Nah, untuk sel-sel ini ada di nah ini masih di home ya. Ada di sel-sel, nah di kolom yang style. Ini klik yang sel style, kemudian pilih asen 3. Nah, ini kebetulan kalau di sini udah ada tulisannya, jadi kita tinggal baca aja, cari yang tulisannya asen 3 berarti ini. Setelah itu change font size of row 1 to 36 and the font size for the rest of the row to 18 atau apa ini teh 18 ya. Nah, ini kita mau rubah bentuk font size-nya dari row 1 ya. Nah, ini. Nah, fontnya itu diganti sampai jadi 36. Nah, ini klik yang row 1-nya, kemudian pilih yang font di atas nih ya. Pilih ukurannya 36. Kemudian and the font size for rest of row to 18. Berarti sisa dari baris yang lainnya. Ini. Berarti ini ya sisanya ya. Kita ganti jadi 18. Nah, ini. Selesai. Kemudian
Bold and underline in text in row 2. Row 2. Nah, ini berarti ya. Atau semuanya diklik ya. Kemudian di bold, kemudian di underline. Nah, ini jadi ada tebal dan juga ada garis bawah. Kemudian change the font of rest of row a different font of your choice. Nah, ini kita bentar. Oh, ini font ke-6 ya, kelewat ya. Change the font of row 1. Nah, ini berarti ya. Kita ganti font of your choice, berarti bebas ya. Misalkan jadi Arial Black misalkan. Kemudian yang poin ke-7 mah sisanya ini sama diganti ya. Berarti dari sini ke sini kita ganti jadi apa ya? Misalkan ini aja lah. Berlin Sun FB misalkan ya. Selanjutnya change the font color of row 1 to a color of your choice. Nah, ini ya. Nah, ini kita ubah tuh si fontnya. Bebas ya. Nah, ini untuk ganti font ini yang simbol A nih. Kita ganti misalkan jadi hijau lah. Nah, ini. Kemudian poin 9, select all the text in the worksheet and change the horizontal alignment. Berarti kita memposisikan teksnya jadi horizontal ya. Itu center alignment. Nah, horizontalnya itu di posisi tengah. And vertikalnya itu, posisi vertikalnya itu sama di tengah juga ya. Ini kita tinggal blok aja semuanya ya, tinggal blok. Kemudian untuk horizontal ini dan merubah horizontal dan vertikal ini ada di alignment ini nih. Ada tanda panah ke bawah, tinggal klik. Kemudian di sini ada number, alignment, font, border. Nah, pilih yang alignment. Nah, di bawah ini ada horizontal, tinggal pilih yang center berarti ya. Ini kan center alignment. Ini kemudian vertikalnya juga sama. Ini middle, berarti middle juga arti lain juga center ya, arti yang lainnya. Kemudian oke. Nah, ini semuanya jadi di tengah ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini sebelah kanan hasilnya. Baik, kita lanjut lagi ke slide ke-5. Ini tentang pengaturan format number ya. Jadi kita mengganti format di kolom ataupun di baris. Nah, untuk di poin kedua, in cell D2, kita arahkan dulu nih, D2, ini berarti ya. Tap today date and press enter. Nah, ini maksudnya itu, ini kita mau masukkan tanggal hari ini. Nah, ini kalau di input manual, ini bisa ya, tanggal 26 Oktober berarti ya. Oktober 2021. Nah, kemudian enter. Gitu ya. Tapi kalau dari kalian misalkan mau pakai rumus ya bahasanya. Cuman kalau pakai rumus lebih enak sih. Jadi kita tidak usah menginput manual. Jadi misalkan ini kan hari invoice penjualan hari ini tanggal 26. Nah, besoknya itu kita tidak usah tuh merubah jadi ini jadi 27 misalkan gitu. Kita tinggal gini aja pakai rumusnya sama dengan today. Ini muncul nih, klik. Kemudian kasih kurung tutup. Kemudian enter. Ini akan otomatis today ini kita akan mengacu pada tanggal yang ada di komputer ya. Tanggal kita tanggal 26 nih. Ini akan otomatis jadi 26. Rumusnya ini ya, sama dengan today kurung buka kurung tutup. Nah, itu kalau pakai rumus ya. Enaknya pakai rumus tuh jadi nanti untuk hari besok ini otomatis ya 27. Besoknya lagi jadi 28 gitu ya. Selanjutnya klik D2 masih ya di sini, kemudian and verify that it is using a date number format.
Nah, ini kita ganti format date-nya. Kita coba for example long date. Nah, untuk mengganti format, kita klik dulu tuh atau misalkan kita mau segini. Nah, jadi di blok. Tapi karena ini D2 saja berarti klik ini, kemudian pilih yang sebelah atas nih ada number ya di kolom number. Nah, itu ada di atasnya tuh. Tinggal tanda panahnya klik, kemudian kita cari long date. Nah, ini ada short date atau ada long date. Kita pilih yang long date. Nah, nanti kalau long date berarti 26 Oktober 2021. Kemudian poin keempat, in cell D2 masih di sini, kemudian gunakan format cell dialog box to choose 14 Maret 12 date format. Nah, ini kita mau merubah nih si format ini dengan pilihan yang lain. Nah, ini arahkan di D2 lagi ya. Kemudian kita klik yang ini nih, tanda panah ini. Klik tanda panah ini. Nah, kemudian di sini nih di sebelah kanan ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan kita mau gantinya jadi ini ya. Contohnya jadi ini. Nah, kita oke. Nah, ini formatnya berarti jadi tanggal, bulan, tahun dengan angka ya. Atau dengan number. Nah, seperti itu ya. Kemudian poin kelima, change the sales text rate in cell D8 to the percentage format. Nah, ini untuk sel D8 ya, D8. Nah, ini ya, kolom D dan baris 8. Kita ganti tuh format numbernya jadi persen. Ini ya, percentage. Nah, ini akan otomatis jadi 8%. Nah, kalau secara tulisannya sebenarnya ini kan 7,5. Nah, nanti di sini nih ada di poin ke-7 nanti akan kita benarkan. Poin ke-6, apply currency format to all of column B. Berarti kolom B berarti di blok ya, kolom. Nah, ini klik aja di tulisan B-nya. Klik. Ini akan ngeblok kolom. Kemudian ganti formatnya jadi currency. Nah, ini ya. Currency itu jadi sejenis mata uang ya. Nah, ini jadi rupiah ya, 7 rupiah gitu. Nah, ini dibulatkan ya kalau kita belum mengatur. Nah, selanjutnya di poin 7, in cell D8 use insert decimal or decrease decimal. Nah, untuk di poin D8 ya berarti ya. Ini tadi kan ini 7,5 nih ya pada tulisannya, tapi di sininya 8%. Nah, ini kita turunkan saja nih decrease berarti ya, decrease decimal. Increase berarti. Nah, gini ya. Kalau decrease jadi, enggak. Ini kalau decrease berarti penambahan desimal. Berhubung di yang sudah dituliskan 7,5%, nah ini mentoknya sampai 8 dibulatkannya kan. Nah, kita turunkan. Nah, biar di 7,5. Gitu ya. Nah, ini sebelah kanan hasilnya ya. Nah, untuk slide ke-6 ini tentang working with multiple worksheet. Nah, ini penggunaan untuk beberapa worksheet ya. Worksheet. Jadi di beberapa worksheet ini ada sheet ya namanya tuh. Di satu worksheet itu ada beberapa sheet. Nah, kemudian di poin kedua, insert a new worksheet and rename it Q1 summary. Nah, berarti kita menambahkan worksheet baru atau sheet baru ya. Ini klik ini ya, new sheet. Nah, kita klik 2 kali boleh atau klik kanan kemudian rename. Ya. Klik 2 kali aja ya, biar tidak klik kanan. Kita tambahkan Q1 summary. Dan enter. Selanjutnya move the expand summary worksheet. Nah, kita cari expand. Ya. To far right. Far right berarti jauh di sebelah kanan. Kita tarik ke kanan terus sampai pojok. Nah, ini ya. Then move
the Q1 summary worksheet so that it is between March and April. Nah, Q1 summary berarti ini kita tarik lagi nih di antara bulan Maret sama April. Nah, ini ya. Selanjutnya, create a copy of expense summary worksheet by right-click on tab. Nah, ini klik ya. Kemudian klik kanan. Lalu pilih yang move or copy. Nah, kemudian selanjutnya create a copy. Nah, ini klik ya. Terus arahkan ke akhir. Kemudian oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menambahkan mengcopy sheet dari sheet yang lain. Selanjutnya change color of the January tab to blue. Nah, ini Januari berarti ini ya. Klik kanan, lalu ada tab color. Kemudian pilih yang blue. Nah, ini ya, blue. Itu mah dark blue ya. Nah, ini. Selanjutnya Februarinya jadi merah ya. Nah, ini. Nah, selesai. Selanjutnya grup worksheet September, Oktober, and November. Nah, untuk memblok itu kita klik dulu tuh dari mulai September, kemudian pakai kontrol ya, kemudian klik yang bulan yang lain atau sheet yang lain, lalu klik lagi yang sheet yang lain, November ya. Nah, ini sudah dikeblok nih. Nah, tandanya ini jadi agak putih ya. Ketika kita diarahkan lagi. Nah, nanti ketika klik kanan ini ada ungroup sheet. Nah, kalau mau di ungroup ya. Nah, ini sudah keblok nih. Ya, jadi dari sini ke sini. Ini udah keblok satu grup. Selanjutnya, nah di slide 7 ini tentang using find and replace. Dari sini kita sudah buka open or practice workbook, kemudian klik challenge tab in bottom ya. Nanti kita klik yang sheet yang challenge-nya. Kemudian nomor poin ketiga, Crystal Lewis was married and changed her name to Taylor. Berarti si Crystal Lewis ini menikah dengan si Taylor ya. Taylor itu penjahit ya. Kemudian use find and replace to change Crystal last name. Nah, di sini kita ganti nih yang khusus untuk namanya. Nah, di sini di bawah ada nih. Be careful only change Crystal last name. Jadi yang dirubahnya yang namanya itu awalnya Crystal. Kita gunakan fungsi yang replace ya. Kemudian di sini ada apa yang dicarinya itu Lewis ya. Ganti dengan Taylor. Nah, di sini kita gunakan karena biar tidak semuanya ke replace, kita cari dulu nih pakai find next. Nah, ini ada nih satu ketemu Crystal Lewis benar ya. Kita replace. Nah, di sini ada sama juga Lewis. Tapi awalnya Joseph. Nah, di sini jangan ya. Kita find next aja kalau nggak ada. Oh, ini nggak ada lagi ya. Berarti udah hanya satu tadi Crystal Lewis dan close. Nah, seperti itu ya. Kemudian poin keempat, find and replace bio. Nah, ini sama ya, kita cari fungsi, cari namanya itu bio, ganti dengan biologi. Terus di sini sama ya kayak yang di atas, be careful not change major biomedical engineering. Nah, ini kita gunakan find next dulu. Nah, ini ada bio, kemudian replace. Find next lagi, bio, replace. Nah, ini ada ketemu biomedical. Nah, ini jangan ya, langsung find aja. Nah, ini bio, replace. Ini biomedical jangan, find next. Biologi jangan. Sudah ya. Nah, ini ada satu lagi, replace. Kita cari lagi ada nggak? Udah ya, semuanya jadi biologi. Selanjutnya, use find and replace all to replace basic major to physical science. Kita cari lagi nih pakai fungsi yang replace. Kalau kita cari basic
physics. Kemudian kita ganti dengan physical science. Kita gunakannya replace all ya, berarti ini sudah semuanya diganti dengan physical science. Nah ini ada 4, udah kerubah ya. Dan close. Nah ini selesai ya, sebelah kanan hasilnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengecekan spelling ya. Nah untuk pengecekan spelling ini biasanya digunakan untuk memperbaiki ejaan kata, baik dari bahasa Inggris ataupun dari bahasa Indonesia ya. Nah kebetulan di file practice workbook ini kita pakai bahasa Inggris ya. Kita ke poin kedua, klik challenge worksheet tab in bottom left. Nah ini kita klik nih, challenge-nya. Kemudian run spell check to correct any spelling error in workbook. Nah ini kita aktifkan dulu nih, spelling check-nya. Nah spelling check-nya itu baik dari Word, PowerPoint, ataupun Excel itu ada di review ya. Kemudian pilih yang nih ada ABC spelling. Nah, ini klik ini ya. Kemudian yes. Nah di sini correct word coffee ini mah coffee and medium using suggested spelling. Nah sugesti ini ya. Ini ada saran kata yang benarnya ini ya. Kalau di misalkan di sininya ada yang kata yang salah, nah ini kita tinggal pilih nih mana yang benarnya. Misalkan menurut kita yang benar ini, berarti tinggal klik change ya. Nah di sini, oh ya, kita change nih ya, coffee ini change. Kemudian di sini ada poin kelima nih, ignore the spelling suggestive for word amaneker. Nah ini nih, ini ketemu nih spelling ini tandanya yang mau diganti ini ada keblok nih ya, Amazon, Amaneker, Breakfast, Rose. Nah si Amaneker ini benar atau tidak? Kalau di kamus bahasa Inggrisnya ini adanya itu Maneker. Tapi di sini kita disuruh mengignore spelling suggestion. Nah, berarti ini dibiarkan ya. Berarti klik ignore once. Nah, kemudian di sini ada Sacred Valley Medium. Nah, karena di poin keempat kita mau merubah correct the word coffee and medium, berarti ini ada yang kata yang salah nih. Ini medium ya. Tidak ada di kamus. Yang ada itu adanya medium, mekum, meum, medam. Nah, kemungkinan medium ini ya. Kemudian klik change. Nah, kemudian oke. Nah, ini udah kerubah ya jadi Sacred Valley Medium Rose. Nah, itu sudah selesai ya untuk pengecekan. Jadi nanti kita kalau bahasanya salah ejaan kata atau salah kata dalam baik dari Indonesia ataupun bahasa Inggris kita gunakan yang spelling. Kita lanjut di slide 9. Ini tentang page layout dan printing. Ini mengatur page layout dan juga bagaimana print ya. Nah di poin kedua, klik the East Coast. Berarti ini ya. Nah ada East Coast, ada West Coast, internasional. Kita pilih yang East Coast. Dan in page layout tab, use the print title feature to repeat row 1 at the top and column A of the left. Nah di sini di page layout kita arahkan dulu nih yang row 1 ya di kolom A berarti ini. Kemudian kita gunakan apa namanya print title. Nah untuk di pengaturan page layout tuh dan printing ini ada di kita klik dulu nih tab yang di atasnya, pilih yang page layout. Kemudian di sini gunakan print title feature to repeat row 1. Nah ini repeat baris ke satu tuh. Jadi ketika kalian ngeprint di halaman kedua, atau misalkan ada halaman 2, nah si baris ini, nah kita si baris ini ya, nanti akan mengulang di halaman kedua gitu ya. Jadi misalkan di ngeprintnya itu kalian ada tiga print ya, 3 lembar.
Nah, ini kan dalam di slide di workbook ini ada sekitar 81 baris ya. Nah, ini kan kemungkinan ini akan jadi 2 baris atau 3 baris ya. Nah, itu biar si ini nih si judul ini nih biar diulang ke bawah. Nah, ini kita klik ini digunakan print title. Nah, ini klik yang print title. Nah, selanjutnya kita repeat row 1. Nah, ini untuk repeat itu ada di ini nih. Repeat to row to repeat at top. Berarti ini klik. Nah, kemudian kita blok ini. Nah, ini ya. Tinggal diklik aja, nanti akan muncul rumus. Selanjutnya di enter ya. Lalu oke. Nah, jadi si baris ini nih, judul ini nih sampai total ini akan mengulang kembali di ketika kalian ngeprint di halaman kedua ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nggak usah buat lagi nih. Misalkan oh saya halaman keduanya mau ada ini, di copy dulu misalkan, terus dipindah ke, terus kita juga kan nggak tahu nih halaman 2 tuh yang mana nih, sampai mana halaman 2. Atau misalkan kita udah tahu halaman 2 di sini misalkan. Ini kita paste di sini misalkan. Dipindah di sini. Nah, misalkan itu ya tadi. Jadi ini kalian tidak perlu ngomong copy lagi ya. Jadi kita gunakan yang print title. Kemudian pilih yang row to repeat out top. Nah, ini tanda panah ke atasnya klik. Lalu kita klik yang ini. Ini karena sudah ada ya. Nah, itu ya. Jadi tinggal nanti akan memilih baris yang mana yang mau di copy. Nah, tadi kan sudah di copy nih. Selanjutnya using the page break preview command. Kemudian move break. Nah, di sini nih. Ini satu-satu dulu ya biar kalian gak bingung. Using page break preview. Nah, page break preview itu ada di sebelah kanan bawah nih. Ini nih ya. Ini ada normal, ada page layout, ada page break preview. Page break preview ini jadi kalian bisa melihat ada fungsi page break ya di halaman itu. Nah, fungsi page break sama kayak waktu di Word ya, kita mau memisahkan antara halaman 1 dengan halaman 2. Nah, itu ya. Kita klik nih. Nah, ini ada muncul nih di slide ini ada page break-nya yang aktif ya. Nah, ini ada tanda ini warna biru. Tapi kalau page break biasanya sih per halaman ya, berarti yang ini nih. Ada garis antara 40 row 47 dan row 48. Nah, ini page break-nya. Berarti secara hasilnya ini ketika kalian print ini sampai ke halaman ini nih. Jadi ini satu halaman, ini halaman kedua. Karena ini sudah di page break ya, dipisahkan gitu ya si halamannya. Tapi di sini kita mau memindahkan break-nya antara 47 dan 48. Berarti ini ya page break ini kita hapus nih, mau hapus dulu karena ini kan bahasanya mau memindahkan. Nah, pindahkannya itu ke row 40 and 41. Nah, kita klik nih yang tanda garis-garis putus ini. Kemudian ada break nih yang di atas. Ada di page layout ya. Page layout lalu break. Nah, ini ada remove page break. Kita arahkan ke row mana yang mau dipindah. Nah, pot 1, kemudian pilih break lalu insert. Nah, sebenarnya. Nah, jadi yang di tadi mana row 47 dan 48 ini akan tidak ada ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau cara lain misalkan mau memindahkan ini tinggal tarik di sini bisa ya. Misalkan tadinya di sini jadi ke sini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya in backstage view open the print pen.
Nah, untuk di slide kelima ini kita langsung aja di file ya, kita lihat di file. Kemudian klik yang print. Nah, nanti di sini ada print pen ya, di sini nih. Ini. Nah, in print pen, change the orientation to landscape. Nah, di sini kita ganti jadi landscape. Nah, kemudian selanjutnya change the margin to narrow. Nah, kita ganti marginnya tuh. Nah, di ini ya, ada nih. Last column margin set. Nah, ini kita klik. Ini untuk mengganti margin ya. Kita ganti dengan narrow. Kemudian change scaling to fit all column on one page. Nah, untuk fit all column itu, ini ada di paling bawahnya, ini ada custom scaling. Pilih yang fit all column one page. Nah, ini ya. Baik, untuk di slide 10 ini tentang intro to formula. Ini untuk memberi rumus ya di perhitungannya. Nah, di poin kedua, klik the challenge tab in bottom left of workbook. Berarti pilih yang challenge. Kemudian create a formula in cell D4 that multiplies the quantity in B4 by the price per unit in cell C4. Berarti kita mau menghitung, nah ini D4 ini ya. Nah di sini mau menghitung quantity ini dengan harga per unitnya ya. Jadi ini item ini kita mau menjumlahkan jumlah sekian dengan harga satunya berapa. Ini pakai rumusnya sama dengan klik yang quantity kemudian dikali ya, berarti kan ini harga satuannya segini, klik yang sel C4 kemudian enter. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini hasil perkalian dari B4 dan C4. Kemudian use the fill handle to copy formula in cell D4 to D5 sampai D7 ya. Jadi dari D4 ini kita tarik aja nih tanda panah sampai ini. Nah ini selesai ya. Kemudian change the price per unit, the frame plan in cell 6 to 2,25. C6. Berarti ini ya. Kita ganti jadi 2,25. Dan enter. Selanjutnya, edit the formula for total in cell D4. So it also adds cell D4. Nah, ini kita merubah formula di D8. Nanti ini ya. Nah, di D8 ini udah ada formulanya nih, sama dengan D4 tambah D5 tambah D6. Kita mau menambahkan yang sel D7, berarti ini klik di sini, kita tinggal tambah D7, berarti tinggal klik aja ini. Nah, seperti ini ya, dan enter. Nih, selesai ya. Jadi, seperti itu ya untuk membuat invoice dengan rumus ya. Nah, selanjutnya di slide 11 ini tentang creating more complex formula. Di sini di poin kedua klik challenge worksheet. Nah, ini ya. Kemudian in cell D7 create a formula kalkulasi the text for the invoice. Use a cell text rate of 75. Jadi di D7 ini, D7 ya. D7 berarti ini ya. Nah, ini kita mau pajak ya, ini berarti kan pajaknya itu di sekitar 7,5%. Berarti kita tambahkan tuh dari sini ini pakai kurung dulu ya, karena kan ada nanti ada tambahan 7,5 kurung dari sini, kemudian pakai shift ini, kemudian dikali
tax rate-nya 7,5. 7,5 kalau didesimalkan berarti 0,0 ya. Ini 0,05. Ya. Berarti cara itu juga bisa ya. Berarti harus di sini dalam kurung ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini dalam kurung dikali 0,075 dan enter. Nah, jadi ini ya. Atau coba kalau kita langsung persen berhasil nggak? 7,5%. Sama ya, bisa ya. Jadi boleh didesimalkan dulu, boleh di langsung 7,5%. Gitu ya. Tapi kalau untuk ininya, kenapa harus ditambahkan? Karena ini kita tidak pakai fungsi sum. Kalau misalkan pakai fungsi sum, coba ya, kita pakai fungsi sum di sini. Bentar. Ini ada tanda tutup. Dari sini sampai sini untuk, nah itu ya. Jadi kalau mau di blok berarti pakai rumusnya pakai sum dulu ya. Kemudian dikali 7,5. Di blok yang mana mau dihitung, dan dikali pajaknya 7,5%. Jadi kita bayar pajak dari total penjumlahan ini 24,15. Nah itu ya, itu untuk menghitung pajak. Selanjutnya di in cell D8 create formula find total of order. D8 ini ya, total dari order. Nah, di sini in order what this formula seharusnya sel D3 sampai D7. Nah, ini kita pakai formula nih. Di formula itu ada di tab formula. Kemudian klik insert function. Nah, ini ya. Kemudian kita ini ada nih, pilih fungsi yang mana. Kalau penjumlahan berarti sum ya. Nah, ini klik 2 kali. Kemudian ini akan otomatis biasanya kalau di function ini dari D3 sampai D7, berarti D3 itu dari sini ya. Dari sini sampai ke D7. Nah, ini ya. Nah, kemudian oke. Nanti pembayarannya totalnya 3, 4, 6, 10. Benar ya? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya in cell D9 kita formula kalkulasi total after 10% diskon. Nah, kalau diskon berarti dari total ini kita mau setelah didiskon itu jadi berapa gitu ya. Nah, itu kita rumus sama dengan ini ya, total dikurangi. Nah, kita mau menambahkan nih berapa diskonnya dari sini, dari harga 346 didiskon 10%. Nah, berarti klik lagi yang ini lagi. Diskon 10% dikali 10%. Cukup ya. Dan enter. Nah, ternyata total after diskon jadi 311. Nah, ini untuk cara cepat ya, dari satu tempat nih. Selanjutnya, udah ya selesai 11. Satu lagi nih. Ini tentang absolute cell reference. Di poin kedua, klik paper good. Paper good nah ini. Kemudian in cell D4, enter a formula that multiplies the unit price in B4. Nah, ini kita arahkan dulu nih. B4 ya. B4. Ini kolom B. B4. Nah, dari sini ya. The quantity in C4. Nah, ini kuantitinya ini. Kemudian and tax rate in E2. E2 berarti ini ya. Jadi dari sini. Nah, dari sini ke sini dikalikan ini berarti ya. Nah, ini berarti rumusnya sama dengan ini
dikali ini, dan dikali tax rate-nya, dan enter. Ini tax rate, sales pajak salesnya ini ada $4 ya dari penjualan ini ya, unit yang ini. Nah, maksud dari absolute sale ini nanti seperti ini nih. Ketika kita menarik ini nih, nah di sini kan mau ketika di poin keempat nih ada use fill handle to copy. Nah ini ketika kita menarik ini sampai ke ini, nanti akan hasilnya jadi value. Kenapa? Karena lihat nih di rumusnya ini jadi pindah nih asalnya E2 jadi E3. Kan harusnya tax rate-nya tetap di E2 ya. Kenapa ini jadi E3? Karena ini kan ketika ditarik itu akan langsung berpindah ke yang bawahnya. Nah, sehingga kalau cara manualnya kita menggantinya dengan manual ya, jadi E2 gini ya. Nah, biar tidak seperti ini kalian gunakan fungsi untuk bahasanya untuk absolute cell reference ya. Jadi absolute cell itu apa ya bahasa artinya tuh? Jadi tetap gitu ya, sel yang akan digunakan itu akan tetap itu dan tidak akan berpindah ke sel yang lain. Nah, seperti ini kita selnya di E2 itu biar tidak robah ini tinggal pakai dolar ya, ini di sini nih. $2. Nah, itu fungsinya biar tidak pindah ke khusus untuk E2 ya. Khusus E2 ini tidak pindah ke baris ataupun sel selanjutnya. Nah, kita coba ya. Ini kan udah dirubah nih. Kita tinggal tarik nih, coba. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian change tax rate. Nah, ini jadi 6,5. Ini udah selesai ya. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin kita cukupkan. Ini udah sampai slide 12 ya.